Shalom, kita akan mempelajari firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Saya beri judul Elisa menyehatkan air di Yeriko. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Saya akan bacakan. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya, kemudian pergilah ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kalau saya pergi ke Holy Land, ya, pasti kota yang indah, yang baik dan banyak menghasilkan buah adalah kota Yeriko. Pasti kita akan dibawa ke sana. Kotanya lumayan indah dibandingkan kota-kota yang lain, Bapak Ibu, serta banyak menghasilkan buah-buahan yang cukup segar-segar, ya, dibandingkan kota-kota yang lain. Akan tetapi Bapak Ibu, terjadi di zaman Elisa, kota yang baik itu, yang banyak menghasilkan buah, mengalami musibah atau wabah di mana banyak bayi-bayi yang sudah dilahirkan tetapi mereka mati, atau ketika mereka ada di dalam kandungan mereka mengalami keguguran. Ini masalah buat kehidupan mereka. Lalu penduduk Yeriko saat itu membawa permasalahannya ke Elisa. Lalu kemudian Elisa dengan caranya Tuhan, dia mengambil sebuah pinggan, lalu kemudian meminta di atas pinggan itu ditaruh garam. Lalu kemudian garam itu ditabur serta dilemparkan ke mata air. Dan ketika orang-orang minum dari mata air itu, maka mulai saat itu tidak terjadi lagi kematian atau keguguran bayi. Bapak Ibu, hari ini kita belajar dari kasus ini, ya. Garam merupakan satu syarat dalam perjanjian lama, di mana kalau seseorang mau mengorbankan atau membawa persembahan, dan persembahan itu baru sah atau dengan kata lain diterima ketika persembahan itu disertai dengan garam. Bapak Ibu boleh lihat di dalam Imamat 2 ayat 13 atau Yeskiel 43 ayat 24. Jadi garam itu merupakan syarat, ya, untuk seseorang membawa persembahan, dan persembahan itu dianggap sah atau diterima. Itulah sekarang Bapak Ibu, fungsi garam itu masih dipakai di dalam perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus katakan, "Hendaklah kamu menjadi garam dunia," bukan hanya terang, tetapi menjadi garam di dunia. Bapak Ibu, peristiwa ini, kejadian ini melambangkan garam itu sebagai hidup di dalam Kristus, hidup sebagai anak-anak Allah yang punya kuasa, ya, menjadi orang-orang yang extraordinary, hidup yang mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Dia lahir baru, percaya Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidupnya berubah, sudah meninggalkan manusia lama, ya, dan hidup sebagai manusia baru. Hidupnya tidak lagi terikat dengan dosa, jatuh bangun dalam dosa. Karena apa? Karena dia sanggup mengatakan tidak terhadap dosa, oleh karena kuasa yang ada di dalam kehidupannya, dan hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Itulah garam. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Zaman sekarang sama seperti zaman pada waktu Elisa di Yeriko, ya.
Garam itu tidak ada di dalam kehidupan seorang Kristen. Ya, hidupnya sama seperti orang-orang dunia, orang-orang yang lain. Hidupnya terikat dengan dosa. Masih manusia lama sekalipun sudah datang ke gereja. Masih mabuk-mabukan, masih suka berjudi, masih suka marah-marah, kasar. Lalu kemudian banyak orang-orang Kristen yang masih terikat dengan rokok dan terikat dengan hal-hal yang lainnya yang tidak menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, kehidupan yang tidak berubah ini, sekalipun sudah menjadi orang Kristen, ini melambangkan seperti yang digambarkan di dalam peristiwa di mana Elisa menyehatkan air di Yeriko ini. Ya, banyak bayi-bayi mati dan mengalami keguguran sebelum dia lahir ke dunia ini. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar seperti Elisa menabur garam di mata air di Yeriko. Demikian juga kehidupan kita, harus ada garam sebagai syarat yang sah dalam mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Dan saya percaya keharusan ini bukan sekedar kewajiban, tetapi kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sungguh-sungguh percaya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saya percaya oleh anugerah Tuhan, hidup kita akan mengandalkan Tuhan. Hidup kita akan terus dipimpin oleh Tuhan, dan kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi seperti yang digambarkan di Yeriko pada saat itu, ada keguguran, ada kematian bayi-bayi. Ya, hidup kita bukan hanya menghasilkan berkat, tetapi berbuah bagi Kristus, ya, dan buah-buah rohani yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Akan banyak anak-anak rohani yang muncul, yang lahir dari kita, dan mereka menjadi orang-orang yang hidupnya dipakai oleh Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, karakter kita akan menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan seperti keadaan kita di Yeriko tanpa garam. Ya, lalu banyak lalu yang hasilnya adalah keguguran atau kematian bayi-bayi. Kita harus hidup dengan garam Kristus, hidup di dalam Kristus, hidup yang menghasilkan buah. Saya percaya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup sebagai orang-orang percaya, saat itu Tuhan hadir dalam kehidupan kita dalam bentuk Roh Tuhan, Roh Kudus sendiri yang hadir dalam kehidupan kita, yang memimpin hidup kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Bahkan lebih daripada itu, kita diperlengkapi kuasa sebagai anak-anak Allah, dan hidup kita menghasilkan buah. Oleh karena kehidupan kita mengalami kehidupan yang extraordinary, bukan mainstream seperti kebanyakan orang yang datang ke gereja. Hidup mereka tidak berubah sekalipun mereka sudah datang ke gereja atau menjadi orang Kristen. Tuhan memberkati. Shalom.